Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Siska Wulandari, Alifah Singgirianda, dan Muhammad Rauditya Ihsan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang pendanaan spontan, yaitu mengenai hutang dagang. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek atau yang disebut dengan short term financing merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar serta sebagai modal kerja perusahaan. Nah, jenis-jenis pendanaan jangka pendek tersebut ada dua. Yang pertama yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah, sehingga secara otomatis dapat berubah seiring dengan tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya, dilihat dari penjualan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan meliputi hutang dagang atau yang disebut dengan account payable dan kewajiban yang harus dibayar atau account accruals terjadi akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Selanjutnya, hutang dagang sendiri merupakan pendanaan yang sangat luas dengan kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu, dalam peramalan keuangan, metode persentase penjualan sering digunakan untuk menentukan jumlah hutang dagang. Hutang dagang sendiri timbul akibat pembelian kredit pada supplier. Supplier kadang menawarkan syarat pembayaran dengan diskon atau potongan tunai. Nah, berikutnya yaitu komponen yang ada pada hutang dagang. Yang pertama yaitu free trade credit, merupakan kredit selama jangka waktu potongan tunai atau diskon. Yang kedua yaitu costly trade credit, yang merupakan kredit setelah jangka waktu potongan tunai atau diskon yang biayanya sama dengan biaya diskon yang dimanfaatkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari rekan kelompok saya tadi, itu tipe-tipe hutang dagang. Tipe-tipe hutang dagang dibagi dapat 3, yaitu open account. Penjual mengirimkan barang kepada pembeli lengkap dengan faktur barang yang dikirim dan cara pembayaran. Setelah pembeli menandatangani tanda penerimaan barang, pembeli berarti menyatakan berhutang pada penjual, supplier. 2. Notes payable atau hutang wesel. Pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual disertai kapan waktu pelunasan. Yang ketiga, trade acceptance. Penjual menarik draft dari pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft ini kemudian dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Setelah itu barulah penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Adapun kelebihan dan kekurangan pendanaan jangka pendek. Kelebihannya yang pertama bunga yang rendah, yang kedua pencairan dana cepat, yang ketiga persyaratan dokumen yang mudah. Dan kekurangannya yang pertama jumlah pinjaman yang terbatas, yang kedua jumlah cicilannya tinggi, yang ketiga tidak cocok untuk modal usaha, yang keempat biaya administrasi yang tinggi, yang kelima biaya denda keterlambatan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Singgirianda. Saya dari kelompok 1 ingin melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Hadid, yaitu tentang biaya hutang dagang. Keputusan untuk mengambil diskon atau potongan tunai dilakukan dengan membandingkan bunga kredit perbankan dengan tingkat bunga efektif dari potongan tunai. Biaya modal hutang sumber dana dapat dihitung dengan menggunakan dua formula, yaitu ada APR dan APY. APR yaitu annual percentage rate, yang artinya belum mengaplikasikan bunga berbunga. Yang kedua ada APY. APY atau annual percentage yield, yang artinya sudah mengaplikasikan bunga berbunga. APR dapat dihitung dengan persentase potongan dibagi 100 dikurang persentase potongan dikali 360 atau 365 hari per jangka waktu kredit dikurang jangka waktu potongan.
Contoh pendanaan dalam dunia nyata yaitu perusahaan ABC membeli barang senilai 300 juta rupiah secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan, maka perputaran hutang setahun 4 kali. Dengan demikian, rata hutang dagang perusahaan ABC sebesar 75 juta. Jika perusahaan menaikkan pembelian kredit sebesar 10%, berarti dalam kurung 300 juta, maka rata hutang dagang pun akan naik sebesar 10%. Jadinya 82.500.000. Begitu jika perusahaan akan menurunkan pembelian kreditnya sebesar 5%, maka rata utang dagang pun akan turun 5%. Maka tak salah kalau staf manajer keuangan perusahaan ABC ketika membuat budget utang dengan menggunakan angka persentase pembelian kredit. Baiklah, sekian materi dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.